Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Arif Kurniawan, kelas PGMI 3C dengan NIM 20206103, absen 18. Nah, kali ini kita akan membuat tabel menggunakan tabel custom atau custom tabel. Langkah pertama adalah kita buka dulu SPSS yang sudah kita install. Lalu kita di sini kan masih kosong. Lalu kita cek harus ada dua layar ya, dua layar yang terbuka di aplikasi SPSS. Yang pertama adalah di sini adalah layar data yang memuat data view dan variable view, dan yang kedua memuat tentang layar output yang nantinya setelah di data ini kita edit dan kita nanti klik apply, nanti akan ada hasil tabel yang ada di kolom sini. Oke, langkah pertama kita buka dulu bahan yang sudah kita tersediakan. Nah, di sini data karyawan. Oke, kita tunggu. Nah, data karyawan sudah tersedia di sini. Data yang sudah kita input tadi ya, di sini variable view kita susun lagi biar enak dipandang. Nah, oke, sudah. Pada kolom gender ini tipenya numerik, terus berupa apa di gender, jenis kelamin karyawan. Nah, di value-nya isinya adalah 0 adalah wanita dan 1 sama dengan pria. Kemudian bidang kerja numerik. Nah, value-nya di dalamnya terdapat 1 pekerjaannya adalah marketing, 2.00 adalah akuntansi, yang ketiga umum, dan yang 4 produksi. Nah, kita pakai nominal karena ini masih sekelas ya. Bidang kerja dan gender tadi masih sekelas. Terus kalau ini karena tingkatan kita pilih ordinal. Nah, kalau skala ini adalah data kuantitatif atau yang kita sebut angka-angka gitu ya. Nah, oke. Nah, di sini kita akan membuat sebuah tabel. Nah, tabel adalah salah satu dari output statistik deskriptif yang sering digunakan dalam praktek statistika. Selain mudah untuk digunakan, tampilan tabel juga mempunyai keunggulan tersendiri, yaitu perpaduan antara kombinasi antara dua data atau lebih. Nah, nanti kita akan membuat beberapa data ya, beberapa data dari sebuah variabel ini. Oke, ini adalah data view-nya. Banyak, bukan beberapa, ada sekitar 70-an data ya ini. Oke, ada beberapa data. Terus perlu diketahui, kita akan membuat tabel yang custom. Custom tabel adalah suatu fasilitas dari SPSS ya, untuk pembuatan statistik deskriptif. Nah, pada custom tabel ini nanti hanya tinggal klik and drag saja ya, jadi sangat mudah sekali. View ini kita sudah input beberapa data ya, dengan nomor, terus gender, bidang kerja, status pernikahan, jumlah anak, tingkat pendidikan, usia, masa kerja, gaji per bulan. Nah, langsung saja kita fokus pada kursor saya. Langkah pertama untuk membuat tabel, kita klik dulu analyze. Kemudian
kita pilih di bagian sini tabel, terus kita klik custom tabel. Nah, tampilan yang pertama adalah seperti ini. Nah, oke. Kita akan membuat tabel bidang kerja, terus kita akan mencari berapa orang sih yang sudah menikah dan belum menikah. Nah, langkah yang pertama adalah kita lihat dulu di sini ada kolom dan ada baris. Terus di variabel ini, nah, tadi kan kita akan mencari bidang kerja, terus status karyawan ini sudah menikah atau belum sih ya. Nah, yang pertama kita pilih dulu yaitu bidang kerja, kita klik bidang kerja, terus habis itu kita tahan, terus kita drag, kita seret ke bagian kolom sampai ada ini lambang tangan ini ya, terus kita lepas. Nah, ini terus yang kedua tadi kita ingin mencari status karyawannya ya. Oke, status karyawan kita seret, tahan, seret, terus kita pindahkan ke baris. Nah, ini yang pertama sudah ada ya, sudah ada bidang kerja. Bidang kerjanya yaitu marketing, akuntansi, umum, dan produksi. Terus karyawannya statusnya 2, belum menikah dan sudah menikah. Nah, ini sudah ada rumus tabelnya di sini di bagian project tabel. Terus kita klik OK. Nah, kita klik OK dan di layar output tertera hasil yang rumus tabel yang sudah kita buat tadi. Nah, ini hasilnya dari tabel yang sudah kita buat tadi. Nah, hasilnya di sini di output. Nah, perlu diperhatikan kan, di sini layarnya harus ada 2. Yang pertama adalah layar lembar kerja dan yang kedua adalah layar lembar output. Nah, ini status karyawan yang belum menikah di bidang kerja marketing ada 9 orang dan status karyawan yang sudah menikah di bidang marketing ada 3 orang dan seterusnya seperti ini. Nah, di bidang kerja. Oke, kita kembali lagi ke data view tadi. Lalu kita akan menambahkan data tabel yang sudah kita buat tadi, kita tambahkan dengan data kuantitatif. Caranya sama. Kita klik analyze, terus kita pilih table dan kita pilih custom table. Nah, ini tadi kan data yang sudah kita buat tadi, namun belum ada data kuantitatif. Kita akan membuat data kuantitatif lagi, kita tambahkan lagi ya. Ini kita reset saja biar mudah. Oke, yang tadi adalah bidang kerja karyawan, kita seret ke kolom. Terus yang kedua, kita seret yang status karyawan di baris. Nah, sama kayak tadi kan, cuman ini kita tambahi yaitu data kuantitatif berupa gaji karyawan per bulan. Nah, kita tinggal pilih saja di bagian variabel sini, kita lihat di gaji karyawan. Nah, ini di gaji karyawan ada di bawah sendiri. Seperti tadi kita nanti akan seret, klik and seret, terus ditaruh di sebelahnya ini belum menikah. Nah, di sini tuh kita coba saja ya. Ini seret di sini. Nah, harus posisinya ini atas bawah ya, di samping pas. Nah, terus kita lepas. Nah, ini status karyawan belum menikah, gaji, terus bidang kerja. Nah, ini
sudah kita tambahkan data kuantitatif, lalu kita klik OK. Nah, di dalam sini sudah ada data kuantitatif di custom table. Nah, ini yang tadi yang pertama, tabel kita yang pertama, terus ini adalah tabel yang kedua, ada minnya ini. Oke, nah itu tadi kan sudah ada data kuantitatif kan. Nah, di sini kan hanya tertera min saja kan. Nah, ini kita bisa tambahkan berapa maksimumnya dan berapa minimum data yang sudah kita ambil tadi. Caranya sama seperti tadi, kita klik analyze, terus table. Nah, di sini kita bisa menambahkan maksimum dan minimumnya. Kan ini hanya ada min ya. Kita caranya gimana? Yaitu kita klik gaji, terus ada di sini ada kolom define. Nah, ada summary statistik. Kita klik, terus kita cari bagian sum. Nah, kita kan di sini ada maksimum dan nilai minimum. Caranya gimana di inputnya? Sangat gampang sekali. Kita klik yang satu aja, yang satu dulu, minimum. Nah, kita klik minimum, terus kita input di kolom display ini. Inputnya gimana? Yang pertama, klik minimum, kemudian klik ini, tanda panah di sini. Kita klik, terus kita klik lagi yang maksimum, nilai maksimal ya. Kita input lagi. Nah, ini sudah tertera min, minimum, dan maksimum. Saya atur ulang. Minimum biar ada di atas, maksimum di bawah, dan min di tengah. Nah, oke, sudah kita atur minimum, min, dan maksimum. Apply to selection. Terus kita close. Nah, di tabel, di project tabel ini sudah ada, yaitu minimum, min, dan maksimum. Nah, sudah ada semuanya. Lalu kita klik OK lagi, dan di dalam sini sudah tertera maksimum, minimum, dan min. Oke, sangat gampang sekali ya. Oke, nah di sini kan masih kosong. Ini tabel apa sih? Ini kita mau menambahkan judul biar tidak bingung. Caranya gimana menambahkan judul? Kita kembali lagi ke layar project tadi. Kan di sini kan output ini layar yang hasilnya. Kita kembali ke layar project tadi, seperti tadi di tabel. Nah, di sini biar ada tabelnya tadi, biar ada judulnya kan ya, kita pilih ini titles. Nah, title adalah judul, nanti letaknya adalah di atas tabel. Kita ketik terserah ya, karena tadi adalah komposisi gaji karyawan, kita ketik komposisi gaji karyawan yang belum menikah dan telah menikah berdasarkan bidang pekerjaan. Nah, ini judulnya ini, terus ini caption adalah sumber yang sudah kita peroleh, atau kita bisa saja sumber peneliti.
sumber dari peneliti. Terus di corner adalah tempatnya di pojok yang kosong tadi. Di pojok kanan kita tulis oleh saya sendiri ya, oleh Ivan Arif. Nah, ini sudah, tabelnya juga sudah. Kita klik OK. Nah, ini sudah terdapat judul tabel. Nah, ini komposisi gaji karyawan belum menikah dan telah menikah berdasarkan bidang pekerjaan oleh Ivan Arif, sumber dari penelitian lapangan. Nah, ini tadi marketing, akuntansi, umum dan produk, minimumnya ini, minnya ini, dan maksimumnya ini. Sangat gampang sekali. Oke, kali ini kita akan membuat sebuah tabel kompleks yang memuat data kualitatif dan juga data kuantitatif. Caranya gampang sekali, sama seperti tadi. Kita klik analyze, terus table, kita custom table, terus kita reset semuanya, all table, reset. Nah, kosong. Yang judulnya tadi juga sudah kosong. Nah, lalu langkah selanjutnya kita isi variabelnya dulu seperti tadi. Status karyawan kita seret ke baris sini ke bawah. Nah, terus kita bidang kerja seperti tadi kita seret di atas. Nah, terus di sini kita tambahkan lagi, karena di membuat tabel kompleks adalah data kualitatif dan juga kuantitatif, kita tambahkan lagi data kuantitatifnya, yaitu gaji karyawan. Kita seret ke sini. Data kualitatifnya tingkat pendidikan karyawan. Nah, kita seret, taruh di bawah bidang kerja seperti ini ya. Gambarnya seperti ini, harus kenceng lurus. Nah, ini sudah masuk. Lalu kita klik OK. Nah, sudah tertera di sini. Ini contohnya. Nah, ini kan dilihat kok kayaknya masih lebar ke samping kanan kiri ya, kok nggak enak dilihat. Ini bisa kita rubah custom tabelnya. Gimana caranya? Kita double klik pada custom table ini, terus kita pilih menu pivot, terus kita pilih transport row and color. Hasilnya adalah seperti ini, jadi lebih enak dilihat. Nah, oke, baik. Cara yang terakhir, kita akan membuat tabel dengan tambahan layer. Nah, fungsi layer ini pada umumnya adalah untuk mengelompokkan sebuah tabel yang isinya itu bermacam-macam dan dijadikan sebagai kelompok-kelompok yang lebih relatif homogen. Kita coba dulu ya nanti biar lebih paham lagi. Caranya seperti tadi, kita pilih analyze, table, dan custom table. Nah, kita reset dulu. Nah, di sini kita akan mencari bidang kerja, tingkat pendidikan karyawan, dan usia dari karyawan sendiri. Terus nanti kita akan isi layernya. Sama seperti tadi langkahnya, yaitu kita isi dulu bidang kerja. Bidang kerja kita seret pada kolom. Dan yang kedua adalah tingkat pendidikan karyawan. Kita seret di baris. Nah, terus kita tambahkan lagi usia biar tahu ya nanti usia. Ini kan data kuantitatif, kita tambahkan di sampingnya tingkat pendidikan.
Nah, terus langkah untuk menambahkan layer adalah kita klik layer di bagian pojok sini. Kita klik layer, terus yang kita inginkan apa? Misal kita inginkan yaitu variabel gender. Nah, kita klik jenis kelamin ya. Kita seret. Nah, seret terus taruh di layer. Terus kita ingin lagi memasukkan status jenis karyawan itu sudah menikah atau belum. Nah, kita seret terus ditaruh di bawahnya sini, di bawahnya jenis kelamin. Nah, nanti sudah tertera layarnya ada dua. Yang pertama adalah variabel jenis kelamin dan status karyawan. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah layer output. Kita klik yang bawah sini, combination of category as a layer. Nah, lalu kita klik OK. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Nah, di layer kita bisa memilih. Kan di sini kan tertera jenis kelamin karyawan wanita, status karyawan yang belum menikah. Ini kita bisa ganti. Ya, ini kita bisa double klik. Nah, terus diklik yang biru ini kita ingin memilih. Misal jenis karyawan pria, status karyawan belum menikah, kita klik coba. Nah, di sini di tingkat pendidikan karyawan yang di SMU usia karyawannya ada 22 yang belum menikah. Kan di sini kan jenis kelamin karyawan pria, status karyawan belum menikah, di usia SMU, di bidang kerja marketing ada 22 orang, di bidang kerja akuntansi tingkat pendidikannya sarjana muda ada 28 yang belum menikah. Lalu kita ingin lagi yang sudah menikah pria. Nah, kita klik terus ini jenis kelamin karyawan pria, status karyawan menikah yang sudah menikah. Nah, ini sudah ganti lagi 27. Kita bisa klik lagi karyawan wanita yang sudah menikah ini. Nah, ini yang sudah menikah, akuntansi sarjana sebanyak 29 orang, di SMU kosong. Nah, cukup simpel. Nah, ini hasilnya tadi. Bidang kerja ini tabel yang awal, terus kita tambahi tabel data kuantitatif 1. Nah, ini oke, ini nanti kita bisa save. Di save is dokumen, kita save dengan nama latihan. Lalu kita save. Nah, sudah. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.